Anak cowok wajib nonton film ini bareng sama bapaknya. Film yang gue maksud adalah salah satu film Indonesia original Netflix yang judulnya itu Aku Sebelum Aku, bikinannya Gina Esnur, dan udah bisa lo tonton di Netflix. Kayaknya udah ada semingguan yang lalu. Emang review ini aja yang telat, mohon maaf. Kenapa tadi gue bilang ini film wajib ditonton sama anak cowok bareng bapaknya? Karena biasanya ya, gue gak bilang di semua keluarga sih, biasanya hubungan anak cowok sama bapak itu kan cenderung lebih kompleks tuh. Lebih kompleks daripada anak cowok sama ibu, anak cewek sama ibu, anak cewek sama bapak yang biasanya disayang banget. Anak cowok dan bapak itu kayak kompleks, kadang malah kayak strangers. Ini gue bukan ngecap jelek semua sosok ayah ya. Ayah tuh beda-beda, apalagi zaman sekarang. Tapi kan emang ada kecenderungan di banyak kasus bapak itu kayak meninggalkan jejak luka di hati anak cowoknya. Bisa karena banyak hal. Biasanya sih karena si bapak tuh pengen ngedidik si anak cowok biar lebih jantan, biar lebih bisa bertanggung jawab, biar lebih tough. Atau mungkin gak sekeras itu bapaknya, tapi karena mungkin dia berasal dari generasi dulu ya, mungkin boomers yang gak membiasakan seorang laki-laki itu membuka diri sama perasaannya. Jadi bapak tuh kayak ada tembok sama si anak cowoknya, kayak mau mengungkapkan kasih sayang dengan cara yang lembut tuh gak bisa. Film ini kayak berusaha mempertanyakan, kalau misalkan ada orang tua, terutama bapak ya di konteks film ini, itu bikin terluka hati anaknya karena pola asuh yang kurang cocok, yang kurang baik, apakah si bapak, orang tua, itu bisa sepenuhnya disalahin? Atau kita itu perlu untuk nyari tahu lebih jauh tentang ada atau enggaknya dampak dari trauma lintas generasi. Nah, di sini yang kita ikutin ceritanya adalah Jati yang diperanin Bima Sena. Dia ini adalah seorang siswa berprestasi pokoknya. Bahkan dia udah berhasil lolos ke kejuaraan olimpiade berskala nasional, sampai mukanya itu dipasang di spanduk yang gede banget di sekolahnya. Tapi bukannya dia itu kayak bangga atau sok-sokan sombong. Yang ada si Jati ini malah ngerasa cemas. Bahkan pada saat di satu scene itu dia disuruh pidato di depan temen-temennya buat dipamerin, dibaga-bagain sama sekolahnya ya. Si Jati ini bukannya seneng, yang dia alamin malah panic attack. Dan pada saat si bapak yang namanya Tujaya yang diperanin Ringgo Agus Rahman ngelihat kondisi itu, komentar dia simple aja, kamu tuh jarang sholat, Jat. Wah, gue yakin banyak banget anak di luar sana yang sering menerima komentar itu. Mungkin karena ada masalah mental health, atau mungkin sebatas stres biasa, ada pressure dikit gitu. Orang tuanya, biasanya si bapak sih, apalagi kalau yang ngalamin tuh anak cowok ya, bapaknya ngomong, kamu tuh kurang sholat, jadinya gak tenang hatinya. Buset, tidak segampang itu bapak. Nah, karakter Jaya itu sebagai seorang bapak emang gak menerapkan hukuman fisik ya. Dia bukan seorang bapak yang kalau anaknya tuh salah dipukul, enggak. Dia gak suka seperti itu. Bahkan dia sendiri ngomong kalau saya tidak akan pernah mukul anak saya. Kenapa? Karena bapak saya dulu mukulin saya. Jadi sekarang saya gak pengen jadi ayah yang seperti itu. Saya ingin jadi ayah yang terbaik buat si Jati. Dan si Jaya ngerasa udah berhasil ngelakuin itu. Dia udah ngerasa jadi sosok ayah yang baik banget buat si Jati, karena dia gak pernah mukulin anaknya. Iya, gak pernah mukulin fisiknya, tapi psikisnya lu pukulin terus, Pak. Ya tipikal orang tua zaman dulu lah. Si Jaya ini masih belum melek sama yang namanya kesehatan mental, sama yang namanya kesehatan psikis. Dan dia gak sadar kalau perilaku dia itu sudah bikin si Jati tertekan. Karena si Jati itu ke-pressure banget sama tuntutan-tuntutan bapaknya ya. Bapaknya tuh pengen Jati itu sukses. Dan biar bisa sukses di hari tua nanti, lu harus belajar keras, lu harus punya nilai bagus di bidang akademik, lu harus juara lomba olimpiade dan segala macam. Gak apa-apa sekarang menderita, yang penting besok di hari tua lu kan sukses. Nah, kalau lu sukses lu akan tenang. Gimana kalau gak sukses? Pas muda stres, pas tua makin stres. Dan ngomongin interaksi sama Jaya dan Jati, ada satu adegan yang buat gue tuh menarik banget. Yang itu nunjukin kemampuannya Gina Esnur sebagai sutradara sekaligus penulis naskah buat ngutak-atik yang namanya perspektif. Jadi di adegan itu, si Jaya, si bapak tuh kesel karena dia ngelihat anaknya happy cuman karena berhasil dapet ranking 6 di lomba lari. Kayak bapaknya tuh ngerasa, ngapain kamu bahagia cuma dapet juara 6? Diceramahin tuh si Jati. Dan ceramah itu dibalut dengan kalimat-kalimat mutiara, kalimat-kalimat motivasi. Kayak misal, kamu tuh harus bisa melihat masa depan, jauh ke depan, jangan cuma ngelihat sekarang. Kamu harus melakukan yang terbaik. Wah, banyak pokoknya kata-kata motivasi, kata-kata inspiratif di ceramahnya si Jaya. Di film lain, adegan serupa dengan kalimat yang sama persis itu bisa dipotret sebagai sebuah adegan yang inspiratif, yang motivasional, yang kesannya tuh positif. Kayak seorang bapak yang ingin membuat anaknya itu lebih ambisius, lebih kuat, jadinya didorong, dipush. Kamu tuh harus bisa untuk masa depanmu. Nah, di banyak film itu dipotret sebagai adegan yang positif ya. Adegan yang wah, ini bikin anaknya tuh semangat. Tapi di sini Gina itu memandang kalimat-kalimat si Jaya dari sudut pandang yang beda, dengan tujuan nyadarin penonton kalau di kata-kata beraroma inspirational itu ada sisi yang toksik, yang bukannya bikin si anak tuh semangat, tapi justru bikin anaknya itu ke pressure, anaknya itu stres, ngerasa nggak dipahami. Makanya tadi gue bilang ini better nih kalau bisa ditonton anak cowok bareng bapaknya. Jadi
di beberapa adegan tuh kalian berdua bisa discuss. Kalau bisa ya, gue tahu itu susah untuk mendiskusikan hal seperti itu antara anak cowok dan bapak ya. Tapi kalau bisa tonton bareng and then kalian bisa discuss, ini loh pak, harusnya kan bapak nggak seperti itu dan segala macam. Mungkin bapak juga akan ngasih sudut pandang dia and then you discuss it in a healthy way kalau bisa. Tapi singkat cerita, intinya si Jati itu makin tertekan lah sampai akhirnya dia keluar dari sekolah dia yang lama. Tapi karena dukungan si ibu, si Ambu, dia berhasil dapat sekolah baru yang dia tuh lebih cocok. Karena di sekolah baru ini yang di nomor satuin bukan prestasi akademik tapi minat bakat siswa. Makanya si Jati itu lebih happy karena di sini dia lebih bisa nyari kesukaan dia itu apa, bakat dia sebenarnya di mana, yang of course bikin bapaknya itu kesel. Apa itu sekolah? Kenapa nggak belajar yang bener-bener aja? Kayak nggak peduli dia kalau si anak itu akhirnya menemukan secercah kebahagiaan. Dan di sekolah barunya si Jati itu langsung tuh akrab sama temen-temennya. Even dia terlibat proyek sama si Asa yang diperanin Widuri Putri ya. Dan di proyek itu mereka berdua punya satu tujuan, yaitu mengupas sejarah keluarga masing-masing. Jadi mereka kayak menelusuri lah keluarga kita tuh dulu asal muasalnya gimana, family tree-nya seperti apa, dinamikanya kayak apa. Dan dari situ si Jati mulai nyadar tuh, bisa jadi ya sikap bapak gua yang keras kepala itu bukan karena dia emang jahat, tapi karena dibentuk sama trauma masa lalu. Dan masa lalunya tuh gak cuma satu generasi ya. Nanti kita akan dibawa ngeliat ke generasi yang jadul banget tuh. Dari kakeknya Jati itu, bapaknya si Jaya, terus bapaknya si Jaya, kakeknya Jaya maksudnya, terus sampai kakek buyutnya lagi. Nah itu nanti ditelusuri tuh, ada gak benang merahnya yang akhirnya nanti nyiptain trauma lintas generasi. BTW di luar storytellingnya, yang pengen gua notes di sini adalah lagu-lagunya. Wah cakep lagu-lagunya, gue suka karena yang di-combine itu lagu-lagu beberapa apa istilahnya, gue nyebutnya mungkin jawara indie kali ya. Kayak ada Good Night Electric, ada No Stress, ada Frau, ada Monkey to Millionaire. Terus ya kalau yang lebih modern dan lebih mainstream ada Hindia juga. Tapi yang gue lebih nancep tuh ya nama-nama tadi, karena itu nama-nama yang kayak mengiringi masa muda gue dulu. Band-band indie yang kayak dulu tuh pada saat gue masih remaja umur 20-an gitu, kayak jadi jawara. Wah ini lagu-lagu yang keren tuh kayak gini nih, gak kayak lagu-lagu pop di inbox. Dahsyat dah. Itu musisi-musisi yang menghiasi hidup gue pada saat gue masih merasa seleranya tuh edgy banget. Oke, balik ke cerita ya. Di sini sekali lagi ya, kita bukan diminta buat membenarkan sikapnya si Jaya. Enggak kemudian tuh kan ada alasannya kenapa si bapak bersikap seperti itu, jangan disalahin. Enggak, salah tetap salah. Cuman yang perlu kita lakuin adalah berusaha untuk ngerti sebenarnya bisa sampai kayak gitu gimana. Karena kalau kita cuman berhenti di udah pokoknya bapak salah, nggak ada yang berubah. Yang satu tetap keras si bapak, yang satu si anak tetap terluka. Nggak ada yang bisa dibenerin. Kan better kalau misalkan kita udah bisa memahami and then kita bisa mendiskusikan itu, berusaha memperbaiki lah. Dan gue merasa ini film yang sangat well observed dari naskahnya. Nggak yang kemudian mengada-ada, karena at least dari gue sendiri itu pernah mengalami apa yang si Jati alami. Jadi masalah utama dari si bapak, dari si Jaya itu adalah dia salah mendefinisikan ayah yang baik itu kayak gimana sih. Karena udah terlanjur itu ya punya trauma sama bapaknya sendiri dulu, si Jaya itu akhirnya mendefinisikan ayah yang baik sama dengan ayah yang tidak seperti ayah saya. Ayah saya suka memukul. Jadi kalau saya tidak memukul, saya tidak seperti ayah saya. Kalau saya tidak seperti ayah saya adalah ayah yang baik. Berhenti di situ pemikirannya si Jaya. Dia tuh terlalu terfokus sama traumanya dia sendiri sampai nggak sadar kalau perilaku dia nyiptain trauma yang baru ke anaknya. Relatable lah filmnya, walaupun ya tetap masih ada beberapa kekurangan di narasinya. Salah satu yang paling gue keluhin tuh sebenarnya di sebuah twist lah. Gue nggak akan nge-reveal detail twistnya gimana. Pokoknya nanti akan ada twist terkait karakter Asa. Nah itu signifikansi dari adanya twist itu sangat gue pertanyakan. Kenapa perlu ada? Gue ngerti intensinya Gina di sini. Intensinya adalah pengen ngasih komparasi kan. Ini loh, yang satu ada family tree yang punya ikatan darah, yang satu enggak. Apakah itu nanti akan membedakan kasih sayang yang dikasih dan segala macam. Itu sebenarnya yang pengen disorotin kan. Masalahnya poin itu, subplot itu bukannya nguatin narasi utamanya, yang ada malah ngedistraksi. Bukan kayak bikin narasi utamanya itu makin kuat, tapi malah munculin cabang baru yang bakal lebih cocok kalau formatnya series. Kalau ini jadi mini series misalkan ya, mini series 4, 5, 6 episode, gak apa-apa subplot itu dimasukin, akan lebih seru seriesnya. Tapi karena ini cuman film yang ya sekitar 2 jam lebih dikit, jadinya kayak mendistraksi banget. Sama yang gak ganjel buat gue adalah beberapa kalimatnya sih. Kalimatnya kayak didesain banget untuk bikin penontonnya nge-quote kalimat itu and then nge-share di medsos. Mau itu kalimat yang bernuansa positif ya, yang kayak penuh kata-kata mutiara, penuh petuah bijak,
atau kalimat yang negatif. Biasanya kalimat yang negatif ini muncul dari mulutnya si bapak. Jadi yang didesain untuk bikin penonton tuh ngebatin, ah iya bapak gue juga pernah ngomong kayak gitu, gue juga pernah dibikin sakit hati sama kata-kata kayak gitu. Oke, gue share di medsos. Kalau cuma 1-2 kali nggak apa-apa, tapi ini sering banget. Kayak hampir di semua obrolan, di semua pertengkaran tuh, wah ini quotable banget deh. Jadi agak kerasa kurang membumi lah dramanya tuh. Tapi kalau urusan directing, wah no komplain gue udah. Di sini seperti biasa Mbak Gina nih masih jago mainin bahasa visual buat munculin emotional impact, dan dengan cara yang nggak murahan ya, dengan cara yang cenderung subtle, cenderung puitis. Ada banyak cara yang dipakai di sini yang nggak terlalu gamblang untuk mainin emosinya. Kayak misalkan nanti pada saat Jaya itu akhirnya pulang ke rumah, tiba-tiba aspek rasionya berubah, gaya visualnya juga ganti jadi ala-ala home video buat nampilin kesan yang lebih intim. Terus nanti lu akan melihat beberapa simbolisme, termasuk simbolisme soal engsel pintu kamar yang rapuh tuh. Nah, itu gue suka juga. Sampai nanti ada adegan yang agak-agak puitis sebenarnya buat gue, di saat si Jaya itu berjalan bareng sama para leluhurnya setelah dia akhirnya bisa berdamai dengan trauma lintas generasi yang dialamin. Itu semua adalah bahasa visual yang cakep untuk mainin emosi. Nggak yang semua-mua harus ditangisin, semua-mua harus close up terus aktornya nangis. Nggak harus selalu seperti itu. Bisa dengan cara yang lebih indah kayak gini lah. Oh, sama acting, gue lupa anjing ngomongin acting. Actingnya bagus-bagus. Simpelnya kayak gitu. Bima Sena, Widuri Putri, Ringo Agus Rahman, semua mainnya bagus. Yang gue suka dari benang merah karakter mereka tuh ini, walaupun masalah yang dialamin beda-beda ya, 3 karakter itu problemnya beda-beda, tapi mereka ada satu benang merah, yaitu mereka bisa menghidupkan para, dalam tanda kutip, lebah yang lagi bingung, lagi gundah di saat mereka itu berjuang untuk nemuin jalan pulang ke rumah. Kalau lu nonton filmnya, lu akan ngerti kenapa gue membahasakan mereka sebagai lebah yang berusaha pulang ke rumah ya. Jadi silahkan ditonton segera di Netflix. Oke, kalau skor untuk Aku Sebelum Aku, Me Before Me, ya bisa gue kasih 7,5 dari 10. Not perfect, not even Gina's best movie, tapi solid lah. So far salah satu yang terbaik tahun ini di antara film-film Indonesia, yang sayangnya kok sampai pertengahan tahun quality wise masih buat gue kurang terlalu melonjak ya. Semoga nih paruh kedua 2020 makin banyak film bagus, mau itu di OTT, di bioskop, di festival. Let's wait and see. Oke, kalau menurut lo seperti apa Aku Sebelum Aku? Apakah lo juga punya cerita yang dekat, yang mirip sama filmnya? Lo ngerasa film ini relatable atau enggak? Silakan bagiin juga di kolom komentar. Alright, gue Rashid Haris. Sampai ketemu di review-review berikutnya guys.